mulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Mahat ketua kelas memimpin doa. Baik, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Ada, Bu. Bu. Ibu absen terlebih dahulu ya. Siapa yang tidak hadir? Gita, Hadir Bu. Tania, Hadir Bu. Manhat, Hadir, Bu. Mia, Hadir Bu. Namira, Hadir. Salvia, hadir Bu. Maulana, Nggak datang Bu. Nggak datang, Bu. ada kabar? Nggak ada, Bu. Nggak ada, berarti kita lupa ya. Ada lagi yang nggak hadir? Silakan nafas, Bu. Silakan Bapak kemana? Jualan. Jualan. Iya Ya, Bu. Bu. Katanya izin dia jualan. Izin. Nggak Ada surat? Nggak ada surat. Berarti harus lengkap ya. Iya Bu. Nah baik. Ada tugas sebelumnya? Ada Ada, Bu. Ada. Ada. Bu. Ada. Ada tugas Namira ibu kasih minggu lalu? Ada Bu membaca, tapi saya belum membaca Bu. Membaca, tapi belum membaca. Mia ada tugas minggu lalu? Ada Bu. Apa tugasnya? Membaca Bu. Membaca tentang Hambatan. hambatan atau Resistor. Nah, karena ibu sudah menyuruh kalian untuk membaca, jadi judul kita hari ini adalah Resistor. nggak nampak Bu. Nggak nampak. Spidolnya keren ada spidol ya. Kasih Ada yang punya spidol? Namira Bu. Namira, Bu, ada pohon video. Boleh ibu pinjam Namira? Boleh Bu. Jadi judul kita hari ini adalah tentang Resistor. 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 Karena kalian sudah membaca, pasti kalian tahu kan apa itu resistor? Insya Allah Bu. Insya Allah tahu. Apa namanya resistor? Hambatan Bu. Hambatan. Manhat? Sebuah alat elektronika yang berfungsi untuk menghambat arus listrik, Bu. Ada lagi? Mia? Yang satuannya ohm, Bu. Ya, satunya dulu. Udah jelas ya? Katakan Manhat, bahwasanya resistor adalah salah satu komponen elektronika pasif yang berfungsi untuk menghambat, mengatur alirnya arus listrik. Nah, jadi di sini ibu akan menampakkan beberapa jenis resistor. Namun nantinya yang bakal kita pelajari hari ini tidak semua, tapi yang kita pelajari hari ini hanya resistor 4 cincin dan resistor 5 cincin. Nah, ini ada beberapa jenis resistor. Nggak nampak, Bu. Nampak? Ya, LDR ini bukan tentang percintaan ya. Nah, yang pertama itu ada resistor tetap. Resistor tetap inilah yang nantinya akan kita gunakan untuk kita pelajari. Kemudian ada variabel resistor. Nah, untuk variabel resistor LDR dan PTC ini bisa kalian pelajari ketika nantinya kalian berada di bangku perkuliahan. Kalau misalnya nanti kalian masuk kuliah tentang fisika, tentang teknik, kalian akan bertemu dengan ini. Tapi yang kita pelajari di sini kita akan belajar dulu yang paling kecil, yaitu resistor Nilai tetap. nilai tetap. Ada yang pernah lihat ini? Belum, Bu. Belum. Barusan Bu. Baru hari ini ya. Iya. Nah, ini namanya resistor Nilai tetap. nilai tetap. Yang pertama itu ada 4 cincin. Gimana tandain Pak cincin, Bu? Cincinnya ada 4. Coba itu. Ada 4-nya? Iya Bu. Yang warnanya, Bu. Iya, warna itu. Warna apa aja yang adanya? Coklat, hitam. Bu, bacanya dari sini atau dari sini Bu? Dari sini. Oh, coklat, hitam, merah, Emas. Emas. Nah, cara menghitung untuk resistor yang 4 cincin. Nah, ini adalah resistor yang 4 cincin. Ini nilai-nilainya nanti ibu bakal kasih satu kelompok satu. Nah, yang pertama pada pita ke-1 atau cincin pertama itu dia berarti angka. Pada cincin kedua juga angka. Pada cincin ketiga dia berarti pengali, baik itu pangkat 0, pangkat 1, pangkat 2 dan seterusnya. Kemudian pada pita keempat dia toleransi. Ada yang tahu toleransi apa? Tambahan. Perubahan nilai atau penetapan nilai. Sudah paham yang ini?
Insya Allah. Insya Allah. Nanti kita belajar bagaimana cara menghafal warna-warna ini yang mudah. Ya Bu. Nah, selanjutnya ada yang 5 cincin. Bedanya apa Bu? Bedanya, kalau yang 4 cincin, cincinnya 4 dan cara perhitungannya juga berbeda. Kalau yang 5 cincin, cincinnya ada 5 dan cara perhitungannya juga berbeda. Coba lihat ada warna apa aja yang paling atas? Ini warna oranye merah. Merah. Merah, kuning, hijau, hitam, coklat. Ini karena kurang jelas ya warnanya, karena kita nanti kalian bakal lihat sendiri warna-warna resistor yang nanti Ibu bakal bagikan. Nah, untuk cara perhitungannya sendiri, ini untuk yang perhitungan 5 cincin. Pada cincin pertama, kedua, dan ketiga, dia menjadi angka. Nanti kalau misalnya kita hitung, angka resistor itu ratusan. Berbeda dengan yang 4 cincin tadi. Kalau yang 4 bilangan pertama dan kedua menjadi angkanya, makanya hitungannya jadi puluhan. Selanjutnya, pada cincin keempat dia menjadi pengali. Sama seperti resistor yang tadi, itu kalau yang ketiga ya. Kalau yang ketiga jadi pengali dan ini yang keempat jadi pengali. Selanjutnya pada cincin yang kelima jadi toleransi. Baik itu. Ibu itu coklat sama merah kalau ada toleransi Bu. Kalau misalnya yang 5 cincin memang sebenarnya ada, yang itu pun ada, cuman mungkin Ibu lupa tulis ya. Baik. Nah, sebelumnya Ibu mau bertanya. Di dalam ruangan ini ada alat elektronik. Coba dilihat di sekitar kita. Masih Bu. AC, apa lagi? Lampu. Lampu, ada lagi? Stop, kontak. Stop kontak, ada lagi? Itu yang hidupin lampu. Sampuran, ada lagi? Kipas Ini nggak ada ya. Nah, yang jadi pertanyaan Ibu, di dalam alat-alat elektronika yang kita lihat di sini, apakah mengandung resistor? Kayaknya iya. Gunanya untuk apa ya? Menghambat arus listrik. Kalau misalnya dalam contoh dalam lampu ya, dalam lampu. Misalnya dalam lampu nggak ada nih yang menghambat, nggak ada resistor. Bagaimana kondisi lampu itu? Meledak, pecah. Meledak, pecah, panas. Terus ada lagi? Hidup terus. Hidup terus. Iya. Iya. Iya nih ya. Jadi kalau misalnya nggak ada resistor di dalam lampu, lampu itu akan meledak. Karena kenapa? Tidak ada yang membatasi ngalirnya Arus arus. listrik. Paham sampai situ? Insya Allah, Bu. Insya Allah paham ya. Nah jadi kita hari ini belajar itu nggak banyak-banyak. Ibu akan memberikan kalian LKPD. Di sini kita bakal praktikum tentang resistor, cara mengukur dan cara mengamati. Mengamati. Jadi yang pertama itu ada, Ibu nantinya akan bagikan kalian ke 2 kelompok. Yang pertama kelompok 4 cincin dan kelompok 5 cincin. Nanti yang kalian amati yang pertama itu adalah warna-warna resistor, cara menghitungnya, dan beberapa Rmax dan Rmin-nya. Tahu cara hitungnya? Udah lupa Bu, belum. Udah lupa. Ibu akan menjelaskannya. Nah, sebelum kita mencari Rmax Rmin-nya, kita harus tahu dulu nilai-nilai dari resistornya. Nah, yang pertama, hitam. Berapa nilainya hitam? Nilai angka cincin pertama? 0. Coklat? 1. Terus warna merah? 2. Warna oranye atau jingga? 3. Terus kuning? 4, Bu. 4. Terus namira hijau, berapa nilainya warna hijau? 5, Bu. 5. Terus biru, Tania berapa? 6. Terus ungu. Ini ungu ya, bukan pink. Iya, Bu. Berapa Nia? 7, Bu. 7. Abu-abu? 8. Putih? 9, Bu. 9. Kalau emas? 0. 5%. Kalau perak? 10%. 10%. Nah, cara biar kalian mudah menghitung dan mengingat warna-warna resistor, ada yang tahu? Belum Bu. Belum. Hitam berarti 0. Nah, 0 itu nggak usah kita hitung. Jadi kita langsung Hasan. Hasan itu untuk warna hitam. Jadi 0. Hasan curi mangga orang karena habis bulan uang ayah putus. Jadi kasih 9. Coba ulang lagi Bu, gimana Bu? Biar ingat. Ulang ya. Ya Bu. Hasan curi mangga orang karena
habis bulan, uang ayah putus. Pas 9. Masa curi mangga orang karena Habis bulan uang ayah putus. Ya, kita udah bisa hafal. Itulah cara mudah untuk kita bisa mengingat berapa nilai dari warna-warna resistor. Nah, setelah kita mengetahui warna-warna dan nilai-nilai dari resistor itu, baru kita mencari Rmax dan Rmin. Tahu nggak kenapa dijuluki Rmax dan Rmin? maksimal dan minimal. Minimal, karena di toleransi itu ada Plus minus. plus minus. Nah, sebagai contoh, Ibu akan memberikan contoh coklat, hitam, emas. Coklat berapa nilainya, Manhat? 1 Bu. 1. Hitam berapa, Dita? 0. Kalau hitam itu berada pada cincin ketiga, dia menjadi Pangkat. pengali atau pangkat. Berapa, Namira? 10 pangkat? 10 pangkat berapa? Coba lihat. 0. Minimal. Pakai min, 10 pangkat 0 aja. Kalau emas berapa toleransinya? Plus minus 5% Bu. Plus minus 5%. Nah, karena ada plus minus 5% inilah kita harus mencari Rmax dan Rmin-nya. Ya Bu. 1 kali 0, 1 tambah 0. 1. Tapi kalau misalnya di resistor, dia nggak 1 tambah 0 1, tapi menjadi Digabung Bu ya. iya 10. Kemudian 10 kita kalikan dengan 10 pangkat 0 Bu. pangkat 0 plus minus 5%. 10 pangkat 0 berapa hasilnya? 1 Bu. 1. Satu. 10 kali 1? 10. 10 berarti 10 plus minus 5%. 5%. Bu, boleh minta izin Kemana Dita? mandi Bu. Jangan lama ya. Iya Bu. Nah, setelah kita melihat mengamati dari warna-warna resistor ini, kita mencari resistor dulu terlebih dahulu sebelum kita mencari nilai Rmax dan Rmin-nya. Kita tulis kembali ya nilai ini. Nah, untuk mencari nilai resistor itu 10 kita kalikan dengan toleransinya. 10 kita kalikan dengan Nilai toleransi berapa nilainya? 5% Bu. 5%. Nah, 10 kali 5%. 50% Bu. 50%. Berapa manfaat nilai 50%? 0,5 Bu. 0,5. Ohm. Baru mau bilang tadi manfaat ada menyebutkan satuannya. Nah, setelah kita mencari resistornya, lalu kita mencari Rmax dan Rmin. Nah, untuk Rmax-nya itu plus atau minus? Plus Bu. Plus. Kenapa plus? Akan dia bertambah. Karena dia maksimum atau bertambah ya. 10 plus minus 5% sama dengan 10 tambah. Tadi kita kan udah cari plus minusnya berapa. Jadi kita tinggal tulis saja yang hasil dari resistornya itu. Jadi 10 tambah 0,5 Bu. 0,5 sama dengan berapa Namira? 10,5 ohm. Selanjutnya mencari Rmin Bu. Rmin. Sama juga, cuman bedanya Rmin adalah minus sama dia minimum. Berapa Mia nilainya? 10 kurang 0,5? 9,5 ohm Bu. 9,5 ohm. Sampai sini paham? Paham Bu. Nah, ini adalah cara untuk mengamati. Kita di sini di praktikum kita nanti kita bakal mencoba dua. Yang pertama mengamati, yang kedua mengukur. Mengukur menggunakan, ada pernah lihat ini? Multimeter Bu. Multimeter. Apa fungsi multimeter? Untuk mengukur arus, mengukur tegangan Bu. Satu lagi Untuk menghitung hambatan. menghitung hambatan. Nah, kalau kita pada materi kita hari ini kita bakal menggunakan resistor untuk mengukur hambatan atau ohm. Nah, jadi kalau misalnya untuk mengukur
Batas ukur yang kita gunakan itu yang ini, yang ada gambar ohmnya. Nah, jarum yang mana yang kita ukur? Kan banyak nih jarumnya. Jarum yang kita ukur itu jarum yang paling atas, yang ada gambar ohm dan warna biru. Dia diukur itu dari sini. Dari 0 sampai ke 5 itu hitungan satu garisnya itu 0, baik 0,1 maupun 0, selanjutnya. Nah, dari 5 ke 10 itu hitungannya itu 1. Nah, dari 10 ke 20 hitungannya juga 1. Jadi kalau misalnya ada garis yang jadi 10, kemudian di samping 10 itu ada garis lagi, hitungannya jadi 11, 12 dan seterusnya. Nah, nanti ketika ketika jarum berada di 20, dia nantinya akan kita hitung lagi garis yang selanjutnya menuju 30, sehingga kelipatannya itu berapa? Dari 20 ke 30 itu kelipatannya 2. Jadi hitungan itu 20, 22, 24 dan seterusnya. Paham cara menggunakan multimeter? Paham. Nah, karena sudah paham, kita sekarang akan masuk ke praktikum. Nah, Ibu akan membagikan dua kelompok. Kelompok pertama Pia, Mia, dan Gita. Kelompok kedua Namira, Mana, dan Tania. Siap, Bu. Baik, Bu. Ibu ada duduk dekat-dekat, Bu. Boleh duduk dekat-dekat, boleh duduk jauh-jauh ya. Nah, untuk kelompok pertama mengukur yang 4 cincin. Baik, Ibu. Yang kelompok kedua mengukur yang 5 cincin. 5 cincin, Bu ya. Nah, ini ukuran. Ya, Bu. Sama kelompok. Bukan cincin mana? Nah, sebelumnya coba perhatikan dulu LPPD yang aku bagikan. Ini yang untuk 4 cincin, ini yang untuk 5 cincin. Kami 5 cincin, Bu. Oh, terbalik ya. Tukar ya sama ini. Balik. Nah, coba perhatikan terlebih dahulu LKPD yang dibagikan. Yang pertama petunjuknya, siswa melakukan praktikum. Jadi sebelum kalian melakukan praktikum, tulis dulu warna-warna resistornya apa-apa aja dan amati dulu resistor itu, baru nanti pengukuran. Selanjutnya siswa menganalisis data hasil praktikum bersama kelompoknya dan mempresentasikan hasil praktikum itu. Adapun tujuan praktikum kita, siswa mampu menganalisis bentuk dan jenis resistor. Namun resistor yang kita gunakan di sini yang 4 cincin dan yang 5 cincin. Selanjutnya siswa mampu menghitung nilai resistor menurut urut gelang. Jadi nantinya ada yang 4 cincin, itu ditulis dulu warna-warnanya, diamati dulu berapa nilainya sampai ke Rmax dan Rminnya. Kemudian siswa mampu mengetahui macam-macam perhitungan resistor. Ada dua perhitungannya, nanti silakan kalian jelaskan. Selanjutnya membaca kode warna. Alat dan bahan yang kita gunakan di sini apa aja? Ada multimeter, Bu. Terus apa lagi tadi ya? Resistor, apa lagi? Kabel pengukur. Nah, untuk prosedurnya bisa kalian baca di LKPD kalian. Nanti untuk yang tabelnya itu silakan kalian isi menurut kelompok kalian masing-masing. Baik, Ibu. Selamat bekerja. Ibu Namira akan mengerjakan kelompok, Bu. Namira kerja kelompok sama temannya biar dapat nilai semua nantinya. Kita masih di luar, Bu. Iya, kita masih di kamar mandi ya. Iya, warnanya memang sama. Jadi kalian hitungnya satu aja. Baik, Bu. Berarti satu jam, Ibu. Iya, satu aja. Ibu ini mulai hitungan dari mana nih? Yang agak Coba lihat. jelas warna, Bu. Dari sini. Dari Mana? sebelah sini. Sebelah sini. Oh, iya. Ini merah apa? Di coklat. Itu coklat hitam-hitam, perak emas coklat.
Cuma stok lah. Ibu ini yang emasnya nggak duduk di tempat terakhir, Pak? Enggak. Beda dengan. Kalau misalnya dia tidak berada di tempat terakhir, coba lihat di tabel yang Ibu kasih. Berapa nilai pengalinya? Coba dibuka. Ini ada nilai pengalinya. Berapa emas nilai pengalinya? 0,1. 0,1 atau boleh pakai 10 pangkat min 1. Ibu ini yang kami cari apa nih? Yang pengukuran dulu. Pertama pengamatan dulu sampai ke min, selanjutnya baru kalian ukur. Berarti ini kami udah lihat warna dulu. Selanjutnya Cari dulu angkanya yang ini, kemudian sampai resistornya, sampai kemudian RMAX dan terminnya. Terus ini setelah berapa? 1%. Iya, cari. Kalau ada yang nggak tahu boleh tanyakan ya. Gimana nih ya? Ini Bu. Iya, benar lanjut terus. Nah, setelah dicari RMAX-nya baru mencari menggunakan alat ukur. Ibu, ya nih ya, cara ukurnya kayak mana Bu? Cara mengukurnya. Nah, pertama itu kita putarkan ini dulu sampai ke batas ukur. Ini namanya batas ukur. Kita mau pakai yang kali 1 boleh, kali 10 boleh, kali 100 boleh. Tapi kita coba dulu yang rendah, yaitu kali 10. Coba dipasang resistornya 1 biji. Manhat bisa gunain multimeter? Tahu. Harus ditekan sekuat-kuatnya ya. Udah, berapa nilainya? 200 Bu. Nah, tulis PJ-nya 200. Nah, untuk mencari nilai dari pengukuran itu, rumusnya masih sama seperti rumus yang kita pelajari kemarin di tegangan, yaitu NP sama dengan PJ kali HG per ST kali BU. ya, masih sama ya, cuma bedanya kalau misalnya di sini kita akan mencari untuk tegangan dan yang minggu lalu untuk yang di sini untuk yang hambatan dan minggu lalu untuk yang tegangan. Ibu gimana nih cara ukuran nih? Kok kamu jalan multimeternya? Skala tertingginya 200, 500. Dia ditekan gini. Hah? Dipegang resistornya tapi ditekan gini. Jumlah garisnya berapa Bu? Coba dihitung dari sini sampai sini. Ibu kamu naik nih Bu, rusak ke? Oh naik. Naik. ST sama DG-nya sama Bu? Iya. Batas ukuran udah ditulis? Berapa Bu? Sudah. Bisa kan cari dulu. Bisa, kalau nggak bisa kita ganti dengan multimeter kawannya. 10, 15 tadi. Ya Allah. Coba dulu. Pakai punya kami aja. Lima 15 penunjuk jarumnya. Nah, sekarang silahkan dicari nilai perhitungannya atau NP-nya. PJ-nya 15. Batas ukuran Batas ukuran berapa kalian gunakan? 15 mA. 15? Coba sini Bu ya. Yang ini Bu. Ya, itu 10. 10. Ya, batas ukuran 10. 10.
Terus skala ST 500. JG-nya juga 500. JG 500. Berarti HG itu ST per JG atau JG per STU? HG apa Mia? ST per JG. ST per JG. Itu udah kita pelajari ya minggu lalu pada pertemuan tegangan. Di tanah kerja Bu, nulis sendirinya. Kerja data. Lagi dicari loh. Kelompok 1 udah siap? Ya Bu. Kelompok 2? Belum Bu. Oke, silahkan dicari terus. Udah dapat nih Bu. Udah siap? Udah. Siapa yang mau mempresentasikan terlebih dahulu? Belum? Kita Bu. Kelompok 1? Tidak Bu, yang satu. Kita tadi nggak kerja Bu, makanya kami suruh dia. Oke, silakan. Kelompok 1 untuk mempresentasikan. Nggak ditulis Bu. Mau ditulis boleh? Mau dibaca juga boleh. Baca aja Bu. Ini memang. Emang cara bacanya ini Bu? Kita diskusikan dulu dengan teman-temannya bagaimana cara membacanya. Ini apa weh? Kelompok 2 mau maju terus, silakan. Boleh Bu. Oke, kita duduk dulu, belajar lagi dengan teman-temannya. Baik Bu. Tadi kamar mandi Bu ketinggalan. Belajar lagi dengan Mia ya. Kenapa ustazanya yang maju? Selalu mana? Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan yang resistor yang 5 cincin. Jadi hasil dari kami analisis resistor 5 cincin yang warna utama itu coklat, hitam, emas, coklat. Jadi untuk yang coklat itu 1, hitam itu 0, hitam juga 0, emas 0,1 di pengalianan 0,1, sedangkan coklat itu dikali 1%. Ini Bu, kami sebutin dulu apa kami tulis. Mau ditulis boleh juga. Tulis Bu, kalau usah ini disebutin ya Mau Pak. disebutin boleh juga. Jadi dari tadi kan coklat 1, jadi ya hitam, jadi 100 dikali emas itu 0,1, sedangkan coklat plus minus 1%, jadi 100 dikali 0,1 sedangkan 10 di plus minus 1%. Jadi resistornya yang kita dapat untuk cari resistor pertama yaitu 10 kali 1%, itu dapatnya 0,1 ohm. Selanjutnya kita perlu cari yang R-max dan R-min. Jadi R-max dari kami 10 tambah 0,1, jadi R-max-nya yaitu 10,1 ohm. Selanjutnya R-min 10 kurang 0,1 yaitu menghasilkan 9,9 ohm. Itu untuk pengamatannya. Ini untuk pengamatan dari hasil melihat warna resistor. Selanjutnya pengukuran menggunakan multimeter. Di multimeter kami mendapatkan PJ tadi menunjukkan jarum panjang jarumnya 15. Di BU-nya bisa kita lihat dengan multimeter itu BU-nya 10 kami pakai, sedangkan ST-nya skala tertinggi itu di multimeter 500, JG-nya jumlah garis 500. Jadi untuk mencari HG itu yang pertama ST per JG. Dari yang sudah kita ketahui ST itu 500, JG itu 500. Jadi 500 per 500 itu menghasilkan sama dengan 1. Jadi sesuai dengan rumusnya NP sama dengan PJ kali HG per ST kali BU. Jadi PJ kami 15, HG-nya 1, ST-nya 500, BU-nya 10. Jadi 15 kali 1, 15 kali 10, 150 bagi 500 itu mendapat hasil yaitu 0,3 ohm. Jadi terletak perbedaan antara pengukuran dan pengamatan. Jadi untuk menjawab poin yang kedua, perbedaan dari hasil pengukuran dengan pengamatan itu bisa kita lihat kalau pengukuran itu tergantung dengan alatnya lagi.
Jadi sekian dulu presentasi dari kami, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tangan untuk kelompok 2. Boleh. Silakan kelompok 1. Bisa, Bu. Silakan Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok pertama ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Di sini kami mendapatkan warna coklat, di mana nilai coklat itu 1, hitam nilainya 0, merah nilainya 2, dan emas nilainya plus minus 5%. Nah, jadi nilai resistor yang kami dapat itu 1000 plus minus 5%. Setelah itu nanti resistornya itu dikalikan 1000 dikali 5%, jadi hasilnya 5000%. Nah, kan dapat tuh hasil resistornya 5000%. Jadi kita cari ini resistor maksimumnya. Jadi nilainya itu 1000 ditambah 50 ohm, yang hasilnya 1050 ohm. Kalau udah dapat resistor maksimumnya, kita cari resistor minimumnya, yang nilainya itu 1000 dikurang 50 ohm, yang hasilnya 950 ohm. Nah, setelah itu kita cari nilai itunya, PJ-nya, PJ, BU, ST, JG, dan HG. Di mana PJ-nya diketahui 200, batas ukurnya 10 ohm, ST-nya 500, JG-nya 500, dan HG-nya itu 1, di mana HG ini rumusnya HG sama dengan ST per JG. Jadi kalau udah diketahui, muncullah rumus NP sama dengan PJ dikali HG per ST dikali BU. Nilai PJ-nya 200, HG-nya 1, ST-nya 500, BU-nya 10 ohm. Jadi hasilnya 2000 dibagi 500, hasilnya 4. Jadi itu dari kelompok kami, kelompok pertama. Terima kasih. Tepuk tangan kelompok. Karena tadi ada yang salah menyebutkan rumus, Ibu ingin tanya, ini pelajaran minggu lalu. Masih ingat ya rumus ini? Masih. NP itu apa? Nilai perhitungan. Nilai perhitungan. PJ? Panjang jarum. Penunjuk jarum, bukan panjang jarum ya, tapi penunjuk jarum. HG? Harga segaris. Harga garis. ST? Skala tertinggi. Skala tertinggi. BU? Batas ukur. Batas ukur. Nah, tadi kita sudah mempelajari tentang resistor, kita sudah juga melakukan praktikumnya. Ada yang mau ditanyakan? Enggak ada. Ada yang mau mencoba untuk menarik kesimpulan dari praktikum kita hari ini dan pembelajaran kita hari ini? Enggak ada. Jika enggak ada, Ibu yang bakal simpulkan. Nah, dari pengamatan dan pengukuran, kenapa hasilnya tidak sama? Karena di pengukuran mungkin kurangnya ketelitian dan kurangnya keakuratan dari suatu alat. Kalau misalnya pengamatan, mungkin kita kurang teliti dalam mengamati. Bisa jadi yang warna coklat mirip dengan warna merah, yang warna merah mirip dengan warna oranye. Ada yang mau ditanyakan lagi? Enggak ada. Jika tidak ada, Ibu ucapkan terima kasih. Jangan lupa minggu depan kita bakal belajar tentang arus listrik. Silakan dibaca buku halaman 135. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.